فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Umar sempat waktu itu datang lagi ke Abu Bakar yang ketiga kali. Abu Bakar gimana? Sama. Jangan bantah. Sudah pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Kepemimpinan perang itu berlaku semenjak keluar dari kota itu. Kota keluar Madinah. Karena kalau sampai Madinah sudah memimpinnya Rasulullah SAW. Sekarang keluar. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, Umar sudah tahu ini sudah lepas pemimpinnya. Tidak ada lagi Amr nih. Sudah selesai ceritanya. Dulu waktu di situ. Umar lebih dulu ke masjid. Begitu tiba di masjid, sudah pelukan sama Nabi SAW, salaman, ya Rasulullah, ada kejadian nih. Bukan Umar cerita tentang menangnya peperangan. Amr nih buat masalah. Yang pertama, kita kedinginan tidak boleh bakar api. Ini gimana caranya? Sampai pasukan ada tidak tidur. Yang kedua, dia junub. Ada air, nggak mau mandi. Tayamum dan mengimami kami sholat dalam keadaan junub. Ini masalah lain. Yang ketiga ya Rasulullah, kami nggak boleh nangkap-nangkapin musuh. Ghanimah yang sudah disuruh bawa pulang saja. Pas selesai Umar sampaikan, pasukannya Amr tiba. Masuk, turun, melaporkan tentang kemenangan. Setelah sampaikan kemenangan, ini ghanimahnya ya Rasulullah segala macam. Umar lagi nunggu nih, Nabi bagaimana menghakimi Amr. Lalu Nabi SAW bilang, duduklah ya pasukan, duduk semua. Amr disuruh duduk, Umar di sebelahnya. Kata Rasulullah, hai Amr, sudah sampai keluhan saya, keluhan kalian dari Umar. Apa jawabanmu sekarang? Kenapa kamu larang pasukan untuk bakar api malam-malam? Kenapa kamu tidak mandi pakai air sementara ada air dan kamu junub? Dan kenapa kamu larang mereka menangkap tawanan-tawanan perang? Kata Amr, ya Rasulullah, kalau masalah pertama, jumlah kita 300 melawan 150.000 orang ini. Ini bukan main-main, jumlahnya besar. Kalau malam itu kita nyalakan api dan suku kuda tahu, maka habislah kita. 100.000 orang, mereka bisa membunuh kita sebentar kalau cuma 300. Tapi dengan cara seperti itu, kita kedinginan sedikit tapi mereka tidak tahu kita ada, pagi-pagi kita serang berhasil menang. Kata Nabi SAW, engkau benar. Umar jadi diam karena tahu ini benar. Yang kedua, kenapa kau mandi junub? Kenapa dengan tayamum tidak mandi junub? Ya Rasulullah, dingin. Saking dinginnya sampai waktu saya sentuh seperti es. Saya kalau mandi, ya, kemudian saya mati atau saya sakit, tidak bisa pimpin perang. Sementara saya harus nyerang subuh. Dan Anda tidak menunjuk orang pengganti saya kalau saya mati. Kan biasanya Nabi tunjuk, ya tadi Pramuta kan, kamu kalau mati diganti fulan. Ini enggak ada. Berarti dia pemimpin tunggal di sini. Gitu kan? Maka kata Nabi, kata dia, ya Rasulullah, saya daripada sakit, saya tayamum, walaupun ada air. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar diam lagi. Yang kedua kali. Lalu yang ketiga, kenapa kau tahan tawanan? Ya Rasulullah, 300 orang, lawan 100.000 orang lebih. Alhamdulillah target kita sudah tercapai, sudah menang. Sudah ada ghanimah dibawa pulang, selesai. Suku kuda tidak tahu jumlah kita. Kalau dia tahu, mereka tahu jumlah kita. Kalau pada saat kita kocar-kacir, ngejar-ngejar orang, mereka bisa bentuk pasukan baru, melawan kita. Sekarang Alhamdulillah sudah menang. Kata Nabi SAW, engkau benar. Yang ketiga kali. Maka Umar pun akhirnya menerima hukum tersebut. Jadi memang teman-teman sekalian, hukum syar'i subhanallah. Allah SWT mudahkan buat kita. Ya. Kalau ada betul-betul orang dalam kondisi begini, betul-betul memang dingin sekali. Bukan seperti sekarang tentunya. Sekarang bisa pakai air panas, atau dalam kota, berbeda hanya hujan sedikit. Jangan jadikan ini sebagai hujah ya. Bukan, tapi ini kondisinya seperti tadi, di peperangan, dingin sekali. Dia pemimpin perang, keadaannya seperti itu. Ya, itu baru kemudian ada rukhsah dalam agama kita. Perlu digarisbawahi juga teman-teman sekalian, bahwasanya selama hidupnya Nabi SAW, hukum di tangan beliau dan perilaku sahabat yang dihakimi oleh Nabi SAW menjadi hukum. Ini perlu digarisbawahi. Karena banyak orang juga mengatakan ada banyak perbuatan yang para sahabat lakukan yang Nabi tidak contohkan. Padahal sebenarnya waktu itu hukum lagi turun, hukum lagi dalam proses penyempurnaan, gitu kan? Dan Nabi SAW masih ada. Kalau kita tarik kejadian ini kepada kita ke sekarang, sementara Islam sudah sempurna, kita seperti menambah-nambah agama. Kalau di zaman Nabi SAW berbeda, wahyu lagi turun, kan gitu. Karena banyak orang sekarang jadikan argumen di Indonesia itu. Sahabat juga banyak kerjaan perbuatan yang Nabi tidak perintahkan, padahal Nabi masih hidup waktu itu. Nabi SAW meluruskan kesalahan mereka, mendukung mereka, makanya ada sunnah Nabi SAW yang sifatnya kauliyah, fi'liyah, dan ada takririyah. Perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan Nabi SAW. Ini persetujuan Nabi SAW pada saat Nabi masih hidup.
Kalau kita sekarang bagaimana sebenarnya Nabi SAW persetujukan kita sementara beliau sudah meninggal SAW dan agama Islam sudah sempurna. Maka ini perlu digarisbawahi, dan teguran Nabi SAW kepada sahabat meluruskan atau mendukung atau mendiamkan adalah hukum. Hal ini tidak berlaku pada keadaan kita sekarang karena Nabi SAW telah wafat dan agama juga Al-Quran sudah sempurna. Maka bila seseorang memposisikan diri seakan-akan Nabi SAW bisa menentukan semaunya sendiri, maka akan bertambahlah agama ini. Pada peperangan tersebut terbunuh puluhan suku Kuda'a dan tertawan puluhan orang pula, sementara tidak seorang pun dari muslimin yang mati dan jadi korban kecuali satu orang sahabat yang juga hanya terluka kecil dan sembuh beberapa hari kemudian. Inilah kiprah Amr bin As radhiyallahu anhu yang berhasil menjalankan misi Nabi SAW dengan kemenangan, harta rampasan perang dan tidak satupun yang jatuh jadi korban dari muslimin. Dan kiprah lainnya nanti akan terlihat pada saat pembebasan kota Mekah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan tentu saja teman-teman sekalian perlu kita ketahui setelah kejadian ini, maka Umar bin Khattab justru melunak dengan Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini tentu kebijaksanaan jiwa yang luar biasa ya. Jadi Umar hanya ambil pelajaran, ternyata tidak selamanya orang yang baru masuk Islam salah semua. Gitu. Maka beliau pun semenjak itu banyak, terutama di zaman khilafahnya, memberikan wewenang-wewenang kepada Amr bin As, termasuk ekspansi ke Mesir tahun 20 Hijriah. Dan Amr bin As sangat dipercaya oleh Umar bin Khattab dalam strategi-strategi perang sebagaimana Khalid ibn Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terakhir teman-teman sekalian, kita akan masuk ke poin penutupan kita adalah perang Juwainah atau dikenal juga dengan perang Khabat ya. Ini nama daun pohon ya. Ini bulan Rajab tahun 8 Hijriah. Ini yang terakhir dalam bahasan kita. Tentu tadi Zatu Salasil itu juga teman-teman sekalian, ada sebagian riwayat yang menyebutkan kalau pasukan musuh waktu itu sempat berencana atau bahkan sudah melakukan, mereka sudah membuat rantai-rantai, kemudian mereka mengikat tangan satu sama yang lain supaya tidak lari dari kancah peperangan. Sebagian ahli sejarah mengatakan ini terjadi di perang Mu'tah. Musuh-musuh tadi Romawi dan suku Ghassan ada yang mengikat diri, kurang lebih 50.000 orang, mereka mengikat diri satu sama yang lain, dan di belakang mereka digali sebuah parit yang dibakar api sehingga mereka tidak ada yang bisa lari. Dan ternyata itu menjadi kuburan buat mereka sendiri pada saat pasukan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan mereka. Ini sedikit tambahan saja. Ada yang mengatakan ini terjadi di perang Mu'tah dan terjadi di perang Zatu Salasil. Tapi lebih dekat ini terjadi di perang Mu'tah. Karena di perang Zatu Salasil tidak ada penyerangan, tidak ada perlawanan dari musuh. Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pada saat sudah kembali ke Madinah tadi dari perang Zatu Salasil di bulan Rajab tahun 8 Hijriah dengan jumlah 300 personil lagi, dan di dalam pasukan juga termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Tentu Umar bin Khattab secara keutamaan juga lebih utama daripada Abu Ubaidah, tapi di sini Nabi SAW sekali lagi meletakkan orang yang dianggap lebih layak untuk memimpin peperangan, gitu kan. Pasukan ini sangat sederhana dan tidak memiliki bekal yang banyak sementara perjalanan jauh. Saat itu semua pasukan berjalan kaki, tidak ada satu orang pun yang pakai kuda, dan mereka hanya memiliki 2 ekor unta saja. Pada saat bekal mereka, makanan mereka habis, mereka memakan daun-daun pohon, dan daun pohon itu dikenal dengan pohon Khabat. Makanya dikenal juga dengan peperangan Khabat. Ya. Sariyah ini pun dikenal dengan Sariyah Khabat. Di dalam pasukan terdapat seseorang yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu majma'in. Qais ini ayahnya dia Sa'ad bin Ubadah, pimpinan orang Ansar ya. Ia terkenal dengan kedermawanannya. Ia ingin melakukan sesuatu agar bisa memberikan makan pasukan karena tidak ada makanan, habis, mereka masak makan daun terus. Airnya pun hampir habis gitu kan. Dari kejauhan ia sempat melihat ada sebagian Arab Badui dalam perjalanan yang sedang mengembala unta dan kambing, maka ia pun mendatangi mereka. Saat tiba di sisi para pengembala, Qais berkata, "Apakah kalian mau menjual sebagian gembalaan kalian padaku?" Maka para pengembala Arab tersebut menjawab, "Iya." Kata Qais, "Tapi aku tidak memiliki sesuatu untuk membayar kalian. Aku ingin butuh beberapa ekor unta, kambing, domba untuk diberikan makan pasukan, tapi aku tidak punya uang sekarang." Kata Qais, "Tapi aku tidak memiliki sesuatu untuk membayar kalian. Kalau kalian setuju, aku akan membayar kalian dengan kurma Madinah." Pada saat itu tentu kurma Madinah itu terkenal kurma yang mahal dan berkualitas. Kebetulan Sa'ad bin Ubadah
ayahnya Qais radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang yang kaya raya. Sa'ad bin Ubadah ini, kalau teman-teman masih ingat kisahnya, yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, pada saat awal hijrah ke Madinah, yang kata Sa'ad bin Ubadah, hai Abdurrahman, saya setengah kebun kurma Madinah milik saya. Gitu kan. Kita bagi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya. Dan ada dua orang istri saya, lihat salah satunya yang mana kau cocok, saya ceraikan, setelah masa iddah kau boleh nikahi. Dia terkenal dengan kekayaannya radhiyallahu anhu. Maka Qais ini dikenal, satu jazirah Arab kenal, kalau kurma Madinah, ya, yang paling kaya terkenal Sa'ad bin Ubadah. Ini anaknya Qais. Qais bilang, saya akan bayar kalian nanti dari kurma, dari kebun ayah saya. Dari kebun ayah saya. Para pengembala bilang, apa jaminannya kalau engkau akan membayar dengan kurma Madinah? Kata Qais, aku Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Aku anaknya Sa'ad. Dan Sa'ad dikenal. Para pengembala lalu berkata, engkau telah menggunakan nasabmu sebagai jaminan, maka ambillah. Orang-orang Arab dulu menghormati nasab. Ya. Dia sudah bawa nama ayahmu. Ayahmu terkenal. Kami akan tagih nanti. Kau sudah jual nasabmu sebagai jaminan. Maka silakan ambil. Berapa unta kambing kamu